Shalom saudara, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya masih dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Nah, sebelumnya kita dalam tema besar kita Melody of Singleness, kita sudah membahas tentang godaan yang paling berbahaya, yaitu memutuskan untuk menikah dengan mereka yang bukan orang percaya. Hari ini kita akan membahas tentang menanti dalam kebahagiaan. Saudara, setelah beberapa sesi yang lalu kita itu selalu membicarakan tentang pergumulan sebagai seorang yang memiliki unwanted single status. Jadi hari ini kita akan bicara tentang happiness atau kebahagiaan sebagai seorang single. Bahwasanya kalau saya berkata, semua orang itu akan setuju kalau kita itu hidup dan ingin bahagia. Baik saudara yang menikah maupun yang belum, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya, semuanya sama, ingin hidup bahagia. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan kita yang di dalam Tuhan? Kadangkala bedanya itu sangat mendasar. Yang pertama mengenai definisi apa itu bahagia. Lalu bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu. Dalam konteks single muncul pertanyaan. Lalu apa yang menyebabkan seorang single itu bahagia? Bukankah ini menjadi sebuah pergumulan? Saya akan membahas beberapa hal yang diajarkan Alkitab. Yang pertama yang perlu saudara pahami adalah kebahagiaan atau happiness itu by product of loving love. Jadi apa itu? Ya, kalau dunia itu menyediakan cara pandang yang sekuler, bahwa kebahagiaan itu terletak kepada memiliki. Memiliki keluarga, memiliki pasangan, memiliki anak-anak, memiliki harta yang melimpah, memiliki karir yang bagus, memiliki status sosial yang baik, dan memiliki. Dan itu cara pandang dunia. Semakin banyak yang kamu miliki, maka kamu bahagia. Tidak salah dengan memiliki. Karena memang Tuhan tidak memerintahkan kita untuk jangan memiliki. Bahkan Tuhan merancang kita untuk berkeluarga khususnya. Namun, menikah atau memiliki segala yang tadi saya sebut, itu bukan jaminan untuk saudara bahagia. Misalkan, dengan menikah saya pasti akan bahagia. Belum tentu. Dengan berpendidikan tinggi saya akan bahagia. Belum tentu. Dengan kaya raya saya akan bahagia. Apakah betul? Belum tentu. Tuhan itu berfirman di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba saudara perhatikan kata apa yang diinginkan hatimu. Sebetulnya inilah kebahagiaan itu. Sifatnya itu imaterial. Ia hadir dalam hidup seseorang sebagai produk dari apa? Dari hati yang bergembira dengan Allah. Dari hati yang memiliki relasi yang sehat dengan Allah. Jadi kalau begitu, happiness itu adalah by a product in your relationship with God. Itu adalah hasil atau produk dari hubunganmu dengan Tuhan. Bukan bergantung pada apa yang saudara miliki. Saudara sebagai single, kamu belum memiliki teman hidup. Kamu belum memiliki keluarga. Kamu belum memiliki anak secara blood relationship. Tetapi kamu tetap bisa bahagia. Sebab kamu tetap bahagia tanpa harus memiliki itu semua. Jika kamu memiliki relasi dengan Allah, mengasihi Allah,
Karena dengan mengasihi Allah, maka kemudian happiness itu hadir dalam hidup saudara. Yang kedua, happiness itu hadir atau kebahagiaan itu hadir bukan karena saudara punya relasi dengan Allah atau menjadi produk dari cintamu akan Allah. Yang kedua adalah putting others before yourself. Perhatikan kata-kata itu. Berarti apa? Kamu harus menempatkan orang lain lebih dahulu dari dirimu sendiri. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Dan dunia mengajari kita dengan mengatakan bahwa lakukan apapun untuk membuat dirimu happy, membuat dirimu senang, membuat dirimu bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang Allah katakan? Allah tidak berkata seperti itu. Allah berkata, lakukanlah apa yang menyenangkan hati Allah. Maka happiness itu akan datang. Kalau saudara baca misalkan kehidupan Paulus, maka Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34-35 itu bilang demikian. Kamu sendiri tahu bahwa tanganku sendiri, dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memelihara keperluanku, bahkan juga keperluan kawan-kawan seperjalananku. Telah kuberi contoh kepada kamu, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi Paulus mau mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak hadir ketika engkau memuaskan dirimu, tapi kebahagiaan itu hadir ketika engkau berupaya melayani, mendahulukan orang lain dalam hidup. Nah, sebagai single, kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk memberi diri kepada orang lain. Saudara punya waktu, saudara punya tenaga, saudara punya kesempatan dan uang. Jangan saudara menutup diri, jangan menarik diri. Jangan saudara berupaya hanya untuk menyenangkan diri sendiri karena belum ada yang saudara mau nikmati untuk bahagia. Sebab kebahagiaan itu hadir ketika saudara melayani orang lain. Layani orang lain, saudara akan punya happiness. Yang terakhir, yang ketiga itu ada di dalam Lukas pasal 17 ayat 33. Yesus berkata demikian. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yesus sebetulnya mau mengajarkan begini, kamu itu menyerahlah kepada saya. Sebab kalau kamu itu berani memberikan apa yang ada padamu, yang kau anggap itu sebagai sumber rasa aman, maka engkau akan mendapatkan rasa aman yang sejati. Jadi Alkitab mengajarkan tentang natur dan cara memperoleh kebahagiaan yang berbeda. Caranya, serahkan dirimu kepada Yesus. Atau give up yourself, your life to Christ. Berikan dirimu. Apakah saudara takut kehilangan yang sekarang ada pada dirimu? Kalau saudara berani memberikannya kepada Kristus, saudara akan menemukan happiness. Sebab happiness bukan bicara tentang apa yang saudara miliki, tetapi apa yang saudara berikan. Kalau saudara terus mengejar, berupaya memaksa, dalam kondisi sekarang yang sulit ini, saudara akan makin terluka. Jangan meronta-ronta di dalam anugerah Allah. Duduklah dan tenanglah di dalam anugerah itu. Sebab ketika engkau duduk tenang dalam anugerah itu, mungkin engkau akan merasa kehilangan banyak hal. Tapi sebetulnya engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dinilai oleh apapun, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi 3 hal kebenaran Allah hari ini yang kita pelajari, kiranya kebenaran Allah itu memerdekakan kita. Salam.